Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, berjumpa kembali di program Jejak Sufi di Tatar Galuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 April 2022 kita akan ngevlog dan mengunjungi berziarah di makam Waliullah Syekh Abdul Wajah. Siapakah Syekh Abdul Wajah? Syekh Abdul Wajah adalah menantu dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Masa hidupnya antara 1670 sampai 1700 Masehi. Beliau adalah aslinya putra dari Galuh, tetapi karena masa hidupnya ada di Sukapura, sehingga beliau mengembangkan Islam di daerah Gunung Sari Panyingkiran ini ya, di daerah Imbanegara, membantu bapak mertuanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, perjalanan Syekh Abdul Wajah ini karena mengikuti mertuanya ya, sehingga beliau dibesarkan dalam tradisi tarekat Satariyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Syekh Abdul Muhyi pada tahun 1658-an beliau mengembangkan tarekat di Pulau Jawa, yaitu tarekat Satariyah setelah berguru kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Mekah. Beliau berguru tarekat Satariyah ini selama 19 tahun. Dan Syekh Abdul Wajah sebagai penerus dakwah di Galuh, ya memusatkan pusat dakwahnya di daerah ini ya, daerah Panyingkiran, daerah Gunung Sari. Nah, sehari-hari beliau menyeberangi Sungai Citandui, pulang ke Tasik, Sukapura, kemudian ke daerah Galuh, begitu dan seterusnya. Namun karena beliau dibesarkan di tradisi Sukapura, sehingga beliau selalu dikenal sebagai Waliullah dari Sukapura, Tasikmalaya. Kemudian dia dinikahkan karena dididik langsung oleh Syekh Abdul Muhyi, dia dinikahkan kepada Raden Ajeng Wajah, yaitu putri dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, di daerah sini makam ini sangat terkenal, bahkan sampai di luar Jawa, yang dari Mataram, dari Jogja, selalu menziarahi makam ini. Apalagi yang punya terah dari Mataram ya, karena Syekh Abdul Muhyi itu lahir dan besar di Mataram ya, di kerajaan Mataram Islam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mengembangkan sini ke Jawa Barat karena waktu itu ketika beliau sedang menjalankan perjalanan kesufian, beliau mencari atau napak tilas di sebuah gua tempat Syekh Abdul Qadir Jailani bertapa. Nah, kedatangan pertama di daerah Kuningan ya, di Desa Dharma. Di situ Syekh Abdul Muhyi 8 tahun hidup di sana. Kemudian mencari dan mencari, kemudian sampailah di sini di Gunung Sari ya, tempat dimakamkannya Syekh Abdul Wajah. Karena beliau orang atau santri yang dididik langsung oleh Syekh Abdul Muhyi. Ya, baik sahabat Sufi, di komplek makam ini selain Syekh Abdul Wajah juga dimakamkan Raden Adipati Kusuma Dinata III. Juga dimakamkan Raden Ayu Buminata. Juga dimakamkan Raden Adipati Nata Dikusuma. Dan yang kelima Raden Adipati Surapraja. Oke, tapi pada edisi Jejak Sufi ini kita akan menelisik kembali bagaimana perjalanan Syekh Abdul Wajah menyebarkan Islam di daerah Gunung Sari. Yuk, kita ikuti perjalanan berikutnya. Ya, sahabat Sufi, kita sudah memasuki area pemakaman Syekh Abdul Wajah. Tadi kita dari arah depan. Nah, ini pusara Syekh Abdul Wajah ya, kita lihat. Nah, ini di belakang saya. Yuk kita lihat. Ya, karena ini kuncen belum hadir sehingga pintu masih terkunci ya. Nah, ini kita lihat ke dalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, kita lihat. Nah, yang depan itu yang nomor 2 dari kiri saya. Nah, itulah
makam Syekh Abdul Wajah. Selama menyebarkan Islam di daerah Galuh, dikenal beliau punya banyak karomah, kelebihan-kelebihan yang luar biasa ya, yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Nah, salah satunya nanti kita lihat ada batu yang waktu itu bernilai historis, yang tadinya hanya sekepal tangan. Nah, batu itu semakin hari semakin membesar. Yuk kita lihat di mana ya batu yang ini dia, batunya ada di belakang saya. Nah, ini Assalamualaikum. Nah, inilah batu yang konon menurut kisah turun-temurun dulunya segede tangan ya. Nah, sekarang sudah sebesar ini. Jadi dikenal ada namanya batu hidup ya. Nah, ini salah satu keistimewaannya. Sekarang sudah, waduh, hampir sebesar ini ya, sahabat Sufi. Yang dulunya segede kepalan tangan. Nah, kemudian Syekh Abdul Wajah juga ketika sedang sholat duha tercebur di Citandui, ada dua batu yang kemudian juga menyelamatkan badan beliau. Luar biasa. Nah, kembali ke kisah Syekh Abdul Wajah, karena beliau menganut tarekat Satariyah, maka cara dakwahnya juga beliau mengikuti guru sufinya, yaitu yang tak lain adalah mertuanya ya, Syekh Abdul Muhyi. Yang pertama, dia concern kepada pertanian, mengembangkan pertanian di masyarakat Galuh, terus kemudian beradaptasi dengan budaya setempat. Ya, waktu itu pada tahun 1600 sampai 1700 ini Galuh masih menganut agama zaman dulu ya. Ada yang menyebut Hindu, ada yang menyebut Buddha, juga ada yang menyebut Sanghyang. Tapi saya lebih yakin bentuknya Sanghyang. Nah, seperti itu. Sehingga sekarang daerah sini pertaniannya sangat subur ya. Luar biasa. Nah ini untuk lokasi ziarahnya seperti ini, tapi ini nggak terawat ya. Inilah, kita hanya bisa berdoa dari jauh karena tidak bisa masuk di area Syekh Abdul Wajah. Assalamualaikum ya Syekh. Kami hanya bisa berdoa dari kejauhan. Oke. Jadi kembali bahwa penyebaran syiar Islam di daerah Gunung Sari, Panyingkiran ini melalui jalur tarekat Satariyah, yaitu jalur perdamaian, jalur yang mengajarkan rahmatan lil alamin, jalur yang banyak menyambungkan tali persaudaraan, sehingga tidak ada kisahnya bertumpah darah ya dalam penyebaran Islam di daerah Galuh ini. Nah, alhamdulillah penyebaran Islam di daerah Galuh ini sekarang sudah mencapai 99% ya. Alhamdulillah, ini berkat perjalanan dakwah beliau bersama mertuanya Syekh Abdul Muhyi. Nah, inilah jejak sufi di daerah Gunung Sari. Kita kalau berbicara karomah-karomah beliau sangat banyak sekali ya. Ada beberapa orang yang bisa bercerita tentang karomah beliau. Namun pada edisi kali ini kita menelisik kembali bagaimana perjalanan dakwah Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Wajah bersama mertuanya Syekh Abdul Muhyi. Beliau berdua ini perjalanan dari Kuningan hingga sampai di daerah Galuh ini luar biasa, karena perjalanan sufi ini ya, bukan semata-mata mencari sesuatu, tapi mencari kesucian hati. Bayangkan ya, sahabat sufi, perjalanan dari Mekah dulu, kemudian di Mataram Islam, kemudian ke Jawa Barat, ini petunjuk dari alam sana ya. Karena ingin napak tilas tempat pertapaan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Pamijahan. Sehingga perjalanan ini menghasilkan syiar dari Kuningan ke daerah Galuh. Oke, kita lihat lagi yuk beberapa makam di sekitar Syekh Abdul Wajah ini.
Ya, oke sahabat Sufi, kita tadi sudah melihat kondisi makam Syekh Abdul Wajah. Nah, ini sekitar makam beliau juga tumbuh nih pohon-pohon masa lalu. Nah, ini kita lihat ya. Ini masih tetap terawat, terjaga, yang sudah usianya ratusan tahun. Di kanan saya juga sama, depan saya sama. Nah, seperti itu. Oke, cuman kita patut menyayangkan karena ini belum menjadi situs yang dilindungi oleh negara, sehingga makam ini dikelola secara swadaya. Dikelolanya belum seperti menjaga situs ya. Masih ada beberapa makam-makam ini yang tidak ada kaitan langsung dengan beliau. Ini mungkin warga atau masih kerabat atau apa, yang ada makam-makam yang belum tua lah. Di depan saya itu ada makam yang masih muda usianya. Nah, ini yang sudah begini nih, udah nggak ada namanya juga, mungkin keturunannya juga nggak pada tahu. Nah, ini juga banyak sekali ya. Melihat dari bebatuan yang ada ini kayaknya sudah sangat tua sekali ya. Oke. Nah, ini di antara situasi terkini ya, makam Syekh Abdul Wajah. Dan kembali kepada mitos ini, batu hidup ini, Anda boleh percaya, boleh tidak ya. Tapi begitulah cerita secara turun-temurun, batu ini dari segede tangan sekarang sudah segini. Yang orang sini menyebutnya batu hidup, walau alam ya. Ada kekuatan apa batu ini, tapi inilah salah satu yang menarik di keramat makam Syekh Abdul Wajah. Oke sahabat Sufi, yuk kita lihat dari sisi yang lain ya, seperti apa ini penataannya. Nah, ini juga di sebelah sini ada beberapa ya makam yang udah tua. Nah, ini ada pohon-pohon yang khas di sini. Kemudian ada juga flora dan fauna ya. Nah, ini kita lihat dari kanan kirinya seperti ini ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini ya batu yang masih bernilai historis. Nah, ini juga tadinya makam sangat tua sekali ini, sudah nggak terawat ya. Sebentar, inilah keadaan makam Syekh Abdul Wajah. Yang jelas, apapun cerita yang ada, apapun cerita kisah yang ada, kita hanya bisa mengambil pelajaran bahwa dalam rangka berdakwah, waliullah Syekh Abdul Wajah mengorbankan semuanya demi tersebarnya Islam, dan itu dilakukan pada tahun 1600 Masehi hingga saat ini ya, sehingga kita bisa pastikan usia Islam di Tanah Galuh ini sudah 300 tahun yang lalu. Oke sahabat Sufi, demikian ngevlog kita di keramat makam Syekh Abdul Wajah. Alhamdulillah kita sudah kelilingi, kita sudah melihat secara langsung ya batu hidup yang ada di Syekh Abdul Wajah ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.